Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andre. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil implementasi proposal proyek komunikasi keuangan yang telah dirancang, sekaligus melakukan simulasi mengenai bagaimana perusahaan menangani kritik dari stakeholder, khususnya pemegang saham. Karena tugas ini saya kerjakan secara individu, simulasi akan saya lakukan dalam bentuk role play. Saya akan berperan sebagai pihak manajemen perusahaan sekaligus menggambarkan situasi ketika perusahaan menghadapi pertanyaan dan kritik dari pemegang saham. Kasus yang saya gunakan adalah sebuah perusahaan yang mengalami penurunan laba. Permasalahan tersebut kemudian berkembang menjadi krisis komunikasi karena investor merasa informasi yang diberikan oleh perusahaan kurang cepat dan kurang jelas. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan masalah yang dihadapi, strategi komunikasi yang diterapkan, hasil implementasinya, dan bagaimana manajemen merespon kritik dari pemegang saham. Nah, kita mulai dari latar belakang masalah. Jadi, permasalahan utama dalam proyek ini dimulai ketika perusahaan mengalami penurunan laba dibandingkan periode sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya biaya operasional dan perubahan kondisi pasar. Namun, masalah yang lebih besar muncul ketika informasi mengenai kondisi tersebut tidak segera dikomunikasikan secara jelas kepada investor. Akibatnya, muncul berbagai pertanyaan dan spekulasi. Investor mulai mempertanyakan kondisi perusahaan. Sebagian pihak bahkan menganggap bahwa manajemen tidak transparan. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah keuangan dan masalah komunikasi sebenarnya dapat saling berkaitan. Penurunan laba memang merupakan masalah bisnis, namun ketika perusahaan tidak mampu menjelaskan penyebab dan langkah penanganannya, masalah tersebut dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan. Karena itu, proposal komunikasi keuangan ini dirancang untuk memperbaiki cara perusahaan menyampaikan informasi kepada stakeholder. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa investor memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam menangani masalah tersebut, terdapat 3 strategi utama yang diterapkan. Strategi pertama adalah meningkatkan transparansi informasi. Jadi, perusahaan tidak hanya menyampaikan bahwa laba mengalami penurunan, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Investor perlu mengetahui konteks di balik angka. Sebuah laporan keuangan mungkin menunjukkan penurunan laba, tetapi tanpa penjelasan. Angka tersebut dapat menimbulkan berbagai interpretasi. Strategi kedua adalah menciptakan komunikasi yang lebih terstruktur. Jadi, perusahaan menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada investor dan stakeholder. Tujuannya adalah agar tidak terjadi perbedaan informasi dari satu pihak dengan pihak lainnya. Selain itu, perusahaan juga menyediakan pembaruan secara berkala mengenai kondisi dan langkah perbaikan yang sedang dilakukan. Strategi ketiga adalah membuka ruang komunikasi dua arah. Jadi perusahaan tidak hanya menyampaikan informasi melalui laporan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada investor untuk mengajukan pertanyaan. Jadi melalui komunikasi dua arah ini, perusahaan dapat memahami kekhawatiran stakeholder sekaligus memberikan penjelasan secara langsung. Jadi, setelah strategi tersebut diterapkan, terdapat beberapa hasil yang diharapkan dari proyek komunikasi keuangan ini. Jadi yang pertama, investor memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kondisi perusahaan. Mereka tidak hanya mengetahui bahwa terjadi penurunan laba, tetapi juga memahami penyebabnya dan mengetahui langkah yang sedang dilakukan oleh manajemen. Yang kedua, perusahaan memiliki mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur. Apabila di masa depan terjadi masalah yang berpotensi mempengaruhi kepercayaan stakeholder, perusahaan sudah memiliki dasar untuk menentukan bagaimana informasi harus dikumpulkan, diverifikasi, dan disampaikan. Ketiga, perusahaan menjadi lebih siap menghadapi kritik. Kritik dari investor tidak selalu dapat dihindari, namun dengan komunikasi yang lebih baik, kritik tersebut dapat direspon menggunakan data dan solusi, bukan sekedar janji. Dari hasil implementasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi keuangan bukan hanya tentang menyampaikan angka. Yang lebih penting adalah bagaimana perusahaan menjelaskan makna dari angka-angka tersebut dan menunjukkan tanggung jawab terhadap stakeholder. Nah, berikutnya saya masuk ke bagian simulasi. Jadi, situasi yang saya akan ciptakan itu adalah perusahaan sedang mengadakan rapat dengan para pemegang saham setelah diumumkannya penurunan laba. Jadi, kita bayangkan aja salah satu pemegang saham menyampaikan pertanyaan seperti, mengapa kami baru mendapatkan penjelasan lengkap setelah laba perusahaan mengalami penurunan? Apakah manajemen sengaja menunda informasi tersebut? Nah, sebagai pimpinan rapat, respon saya adalah sebagai berikut.
Terima kasih atas pertanyaan dan kritik yang telah disampaikan. Saya memahami bahwa kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pemegang saham. Kami juga menyadari bahwa proses komunikasi yang dilakukan sebelumnya masih memiliki kekurangan. Namun, kami ingin memastikan bahwa setiap informasi keuangan yang disampaikan telah melalui proses verifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami tidak ingin memberikan informasi yang belum akurat karena hal tersebut justru dapat menimbulkan masalah baru. Sebagai bentuk perbaikan, perusahaan telah menyusun sistem komunikasi yang lebih terstruktur. Informasi yang memiliki dampak penting bagi stakeholder akan dikomunikasikan secara lebih cepat dan jelas dengan tetap memperhatikan akurasi data. Nah, untuk pertanyaan kedua dari pemegang saham mungkin akan bertanya seperti, bagaimana kami bisa yakin bahwa kondisi perusahaan akan membaik? Apa langkah nyata yang dilakukan oleh manajemen? Sebagai pimpinan rapat, saya akan menjawab, terima kasih. Kami memahami bahwa kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui janji. Karena itu, kami berusaha menunjukkan langkah konkret yang sedang dilakukan. Pertama, perusahaan melakukan evaluasi terhadap biaya operasional untuk mengurangi pengeluaran yang tidak efisien. Yang kedua, manajemen memperkuat pengelolaan arus kas agar kondisi keuangan perusahaan tetap terkendali. Yang ketiga, perusahaan berkomitmen untuk memberikan pembaruan secara berkala kepada investor mengenai perkembangan strategi pemulihan. Kami menyadari bahwa perbaikan tidak dapat terjadi secara instan, namun kami berkomitmen untuk menyampaikan perkembangan yang sebenarnya kepada pemegang saham sehingga setiap pihak dapat melihat dan mengevaluasi langkah yang sedang dilakukan. Nah, jadi dari simulasi barusan, terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam menghadapi konflik atau kritik. Jadi yang pertama, mendengarkan kritik tanpa langsung bersikap defensif. Itu jangan. Jadi ketika stakeholder menyampaikan ketidakpuasan, langkah pertama itu bukan langsung membantah, tetapi kita harus memahami dulu apa sih yang jadi kekhawatiran mereka. Yang kedua, baru kita berikan jawaban berdasarkan fakta. Jadi, manajemen harus mampu menjelaskan kondisi perusahaan menggunakan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mengakui adanya kekurangan apabila memang terdapat kelemahan dalam proses yang dilakukan. Mengakui kekurangan bukan berarti menunjukkan kelemahan. Justru hal tersebut dapat menjadi bentuk dari tanggung jawab. Terakhir, mengarahkan konflik menuju solusi. Tujuan utama dari komunikasi bukan memenangkan perdebatan antara manajemen dan pemegang saham. Tujuannya adalah menemukan jalan keluar dan menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dan stakeholder. Jadi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan dari proyek komunikasi keuangan ini menunjukkan bahwa krisis tidak hanya dapat terjadi karena masalah keuangan, tetapi juga karena kegagalan dalam menyampaikan informasi. Penurunan laba mungkin tidak selalu dapat dihindari, namun perusahaan tetap memiliki pilihan mengenai bagaimana kondisi tersebut dikomunikasikan kepada investor. Melalui transparansi, komunikasi yang terstruktur, serta kesiapan dalam menghadapi kritik, perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian dan menjaga kepercayaan stakeholder. Dari simulasi yang telah dilakukan tadi, saya juga menyimpulkan bahwa seorang pemimpin harus menghadapi kritik dengan tenang, mendengarkan pihak yang berbeda pendapat, memberikan penjelasan berdasarkan fakta, dan mengarahkan diskusi menuju solusi. Jadi pada akhirnya kepercayaan investor tidak hanya bergantung pada seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan, tetapi juga pada bagaimana perusahaan bersikap ketika menghadapi sebuah masalah. Demikian presentasi hasil implementasi proyek komunikasi keuangan dan simulasi penanganan kritik dari pemegang saham yang saya